Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 akan melanjutkan buku dari Quantum Learning pada bab 9. Sebelumnya, perkenalkan kami, Novel Pangeran, Selvia Dia, dan Berlin. Topik yang akan kami bahas adalah upaya keajaiban memori, perbedaan memori dan daya ingat, serta metode Quantum Learning untuk memori istimewa. Teman-teman, apa yang kita ingat paling baik? Apakah itu merujuk pada asosiasi indrawi, terutama visual? Contohnya, konteks emosional seperti cinta, kebahagiaan, dan kesedihan, kualitas yang menonjol atau berbeda dari diri kalian sendiri, asosiasi yang intens dan kebutuhan bertahan hidup, atau hal-hal dengan keutamaan pribadi. Teman-teman, kita sering kali melupakan hal-hal yang sebenarnya tidak ingin kita lupakan. Apa itu tugas kuliah ataupun yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang asosiasi kunci daya ingat. Hal ini yang akan membantu teman-teman mengatasi masalah tersebut. Poin yang pertama adalah menghubungkan informasi dengan pengalaman indrawi, terutama dengan visual yang kuat. Yang kedua, membuat asosiasi spesifik dan jelas, dan bukan umum. Yang ketiga, gunakan konteks emosional agar informasi melekat lebih lama. Contoh, menciptakan cerita atau gambaran visual. Hal ini yang akan membantu teman-teman untuk mempertahankan daya ingat. Selanjutnya, saya akan memberikan sedikit tips buat latihan mudah menghafal. Ada beberapa cara sederhana yang bisa membantu kita lebih mudah menghafal. Yang pertama ada sistem santol atau memory gates. Ini seperti membuat gantungan di otak. Informasinya baru digantungkan pada sesuatu yang sudah kita kenal. Misalnya, kalau mau menghafal angka 3, kita bisa membayangkan bentuk kuping Mickey Mouse. Jadi setiap kali ingat Mickey Mouse, kita juga ingat angka 3. Kemudian, metode lokasi. Bayangkan kita sedang berjalan di dalam rumah, lalu meletakkan informasi tertentu di tiap ruangan. Misalnya, di ruang tamu, kita letakkan pelajaran sejarah, di dapur, pelajaran matematika, dan di kamar tidur, pelajaran biologi. Saat ingin mengingat, kita cukup membayangkan berjalan di rumah itu dan mengambil kembali informasinya. Yang ketiga, akronim dan kalimat kreatif. Ini cara membuat singkatan atau kalimat unik agar mudah diingat. Contohnya, untuk menghafal warna pelangi, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Kita bisa memakai kalimat lucu seperti Mejiku Hibiniu. Selanjutnya, kiat-kiat jitu mengingat. Beberapa tips agar hafalan lebih kuat. Yang pertama, ada latihan rutin. Dengan cara sering mengulang, membuat otak terbiasa. Yang kedua, ulangi dengan jeda. Jangan hafal terus-menerus. Beri waktu istirahat supaya otak bisa menyimpan informasi. Yang ketiga, gunakan petak pikiran. Buat gambar atau diagram agar informasi lebih mudah diingat dan dipahami. Yang keempat, berikan makna emosional. Kalau pelajaran terasa penting atau menyentuh perasaan, kita akan lebih mudah ingat. Yang terakhir, gunakan banyak indera. Belajar sambil melihat, mendengar, menulis, dan bergerak membuat otak kita lebih aktif. Selanjutnya ada metode quantum memory. Dengan studi kasus anak dini. Metode ini fokus pada menggunakan otak kanan, yaitu bagian otak yang berhubungan dengan imajinasi, kreativitas, dan perasaan. Tekniknya antara lain menghafal huruf atau ayat dengan gambar dan simbol. Jadi, tidak hanya membaca tulisan. Selanjutnya, membaca dengan cara menyenangkan atau baby reading dan membuat mind map agar lebih mudah diingat. Yang ketiga, menggunakan gerakan tubuh atau simbol tangan untuk membantu memori otot. Yang terakhir, belajar dalam suasana santai dan menyenangkan supaya anak tidak merasa tertekan. Jadi, hasilnya anak jadi lebih cepat menghafal, lebih lama ingat, dan lebih paham maknanya. Karena belajar sambil berimajinasi, melihat gambar, dan bergerak aktif. Selanjutnya ada implementasi dan dampak Kauni Quantum Memory. Yang pertama, anak-anak menggunakan gambar dan gerakan untuk mengasosiasikan makna dari ayat yang mereka pelajari. Contohnya bisa dari ketika anak belajar ayat tentang pohon berbuah lebat. Guru bisa menunjukkan gambar pohon besar, dan anak-anak menirukan gerakan tangan seperti cabang pohon. Tujuannya, anak lebih mudah mengingat makna ayat melalui visual dan gerakan. Yang kedua, teknik storytelling yang diterapkan memperkuat ingatan melalui struktur cerita yang sistematis, yaitu ada awal, tengah, dan akhir, serta disertai dengan emosi yang kuat. Contohnya bisa dari guru menceritakan kisah Nabi Yusuf dengan urutan jelas, yaitu dari masa kecilnya, ujian di penjara, dan akhirnya menjadi pemimpin. Disertai dengan nada suara yang penuh semangat. Dengan ini, anak akan terlibat secara emosional dan memahami alurnya. Yang ketiga, lingkungan belajar yang kondusif dan motivasi yang tinggi juga berperan penting dalam membuat proses menghafal menjadi menyenangkan. Contohnya bisa dari kelas dihias dengan warna cerah, guru memberikan pujian setiap kali anak berhasil menghafal. Dengan ini hasilnya anak akan merasa nyaman, semangat,
dan tidak tertekan saat menghafal. Selanjutnya nomor 4, memori yang dihasilkan menjadi lebih tahan lama dan bermakna bagi para pelajar. Memori yang kuat tidak hanya tergantung pada kemampuan menyimpan informasi, tetapi juga kemampuan mengaksesnya kembali secara cepat dan tepat. Quantum learning mengajarkan cara menghubungkan informasi dengan pengalaman sensorik dan emosional, sehingga mengingat menjadi lebih alami dan menyenangkan. Metode Kauni Quantum Memory merupakan contoh penerapan konkret yang efektif untuk anak-anak dengan memanfaatkan teknik visualisasi, gerakan, dan cerita dalam proses pembelajaran. Baik, sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.